Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Givari Baramaharja, NPM 221050, kelas B. Saya akan mempresentasikan untuk UAS Teknik Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang pertama, teknik penyelesaian sengketa. Teknik penyelesaian sengketa adalah bagaimana cara memproses atau mengelola suatu sengketa atau perkara yang timbul antara individu dengan individu atau antara individu dengan negara, baik melalui peradilan litigasi maupun di luar peradilan non-litigasi, penal maupun non-penal. Sengketa, satu keadaan yang mencerminkan para pihak mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lain menolak berbuat demikian. Dua, kondisi yang timbul oleh dua pihak atau lebih yang dicirikan dengan pertentangan secara terang-terangan. Subjek hukum yang terlibat. Perkara perdata, subjeknya orang perorangan, badan hukum, dan lingkungan hidup. Perkara pidana, subjeknya orang dengan penguasa negara. Alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa. APS adalah suatu cara atau metode sengketa melalui jalan lain selain peradilan, maka disebut alternatif. Pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Yang kedua, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan, dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dasar hukumnya, hukum positif, RV, HIR, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Arbitrase, dan lain-lain. Asas-asas APS, 1. Asas itikat baik, 2. Asas kontraktual, 3. Asas mengikat, 4. Kebebasan berkontrak, 5. Kerahasiaan, 5. Asas keadilan, dan 7. Asas kepastian hukum. Asas-asas APS bersifat prosesnya 1. Fleksibilitas, 2. Tidak kaku, 3. Tertutup. Tujuannya 1. Kesepakatan, 2. Win-win solution, 3. Menjaga kerahasiaan, 4. Menjaga hubungan, 5. Memperlancar jalur memperoleh keadilan. Definisi negosiasi. Menurut riset dan URI komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Yang kedua, menurut Gary Goldfaster, proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, mengandung seni dan penuh rahasia untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak. Kondisi untuk melakukan negosiasi, ada isu atau topik yang dapat dinegosiasikan. Pihak-pihak yang terlibat memiliki 1. Kesediaan untuk bernegosiasi, 2. Kesiapan untuk melakukan negosiasi, 3. Memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang keempat saling bergantung. Prasyarat yang efektif. Para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh. Yang kedua, para pihak memiliki kesiapan untuk melakukan negosiasi. Yang ketiga, para pihak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, para pihak memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Yang kelima, para pihak memiliki kemauan menyelesaikan masalah. Bentuk dan teknik negosiasi kompetitif vs negosiasi kooperatif. Yang kedua, negosiasi bertumpu pada posisi vs negosiasi bertumpu pada kepentingan. Yang ketiga, negosiasi bersifat keras vs negosiasi bersifat lunak. Yang keempat, negosiasi bersaing vs negosiasi kompromi. Teknik negosiasi kompetitif.
mengajukan permintaan awal yang sangat tinggi pada awal negosiasi. Yang kedua, menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan. Yang ketiga, konsesi diberikan sangat langka. Yang keempat, menganggap perundingan lain sebagai musuh atau lawan. Yang kelima, sering menggunakan cara yang berlebihan, kasar, ancaman, dan melemparkan tuduhan-tuduhan untuk menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap lawan. Teknik teknik negosiasi kooperatif. Yang pertama, menganggap negosiator lawan sebagai mitra kerja untuk mencari common ground. Yang kedua, melakukan komunikasi yang menjadi kepentingan dan nilai-nilai bersama. Yang ketiga, menawarkan rasio dan akal sehat. Yang keempat, membangun atmosfer yang positif untuk saling percaya. Yang kelima, mencari penyelesaian yang adil berdasarkan analisis yang objektif. Definisi arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Dasar hukumnya, HIR pasal 377 RBG. Yang kedua, pada tahun 1981 dengan Kepres nomor 34 tahun 1981, Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 oleh 40 negara. Sampai saat ini, konvensi telah diadopsi dan diratifikasi oleh 157 negara di dunia, dengan negara Angola sebagai negara ke-157 yang meratifikasi konvensi tersebut. Yang ketiga, Perma nomor 1 tahun 1990. Yang keempat, Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Yang kelima, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Yang keenam, RP pasal 651. Pada dasarnya, Konvensi New York mengatur tentang dua hal, yaitu keabsahan perjanjian arbitrase, pengukuhan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Namun, karena konvensi sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana mekanisme dan prosedur pelaksanaan putusan arbitrase asing, maka timbul penafsiran yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, yaitu apakah diperlukan suatu ketentuan atau peraturan pelaksanaan khusus implementing legislation atau dengan ratifikasi langsung diterapkan. Maka lahirlah Perma nomor 1 tahun 1990 yang mengatur bahwa hasil putusan arbitrase asing di negara yang juga meratifikasi Konvensi New York dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perjanjian arbitrase harus memuat: 1. Masalah yang disengketakan, 2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, yang ketiga nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter, yang keempat tempat arbiter atau majelis arbiter mengambil keputusan, yang kelima nama lengkap sekretaris, yang keenam jangka waktu penyelesaian sengketa, yang ketujuh pernyataan kesediaan dari arbiter, yang kedelapan kesediaan para pihak menanggung biaya arbiter. Cakupan sifat perjanjian arbitrase. 1. Perjanjian arbitrase bersifat luas, tidak hanya untuk sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut saja, tetapi juga untuk setiap sengketa dari perjanjian derivasi dari perjanjian pertama atau semula. Perjanjian arbitrase bersifat sempit, terbatas untuk sengketa yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan saja. Mediasi. 1. Sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Yang kedua, adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator atau penengah, terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan itu. Yang ketiga,
tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa. Yang keempat, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung. Yang kelima, mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Keuntungan mediasi, para pihak yang bersengketa dapat tetap berhubungan baik. Hal ini sangat baik hubungan bisnis karena pada dasarnya bertumpu pada good relationship dan mutual trust. Yang kedua, lebih murah dan cepat. Yang ketiga, bersifat rahasia. Sengketa yang timbul tidak sampai diketahui oleh pihak luar. Penting untuk menjaga reputasi pengusaha karena umumnya tabu untuk terlibat terlibat sengketa. Yang keempat, hasil memuaskan semua pihak, win-win solution, akses keadilan lebih dapat dirasakan. Yang kelima, kesepakatan lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan. Yang keenam, mendapatkan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi para pihak sehingga tujuannya hukum tercapai. Proses mediasi. Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 3 tidak mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan formilnya, karena pada prinsipnya proses mediasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Namun demikian, tertibnya pelaksanaan mediasi tersebut, maka pelaksanaan menggunakan cara yang diatur dalam Permen Nomor 1 Tahun 2008, Junto Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 54. Pasal 54 mengatur tentang eksekusi putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi di Indonesia setelah memperoleh perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban untuk memastikan bahwa putusan arbitrase internasional sesuai dengan hukum dan ketertiban umum nasional. Kaitan dengan pasal lainnya, pasal 34 mengatur tentang hak para pihak dalam arbitrase untuk menentukan hukum yang berlaku. Keterkaitan dengan pasal 54 adalah bahwa hukum yang dipilih para pihak akan mempengaruhi validitas eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia. Pasal 60 berbicara mengenai pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan dapat diajukan apabila ada bukti yang cukup bahwa putusan arbitrase diambil berdasarkan kecurangan, manipulasi, atau terdapat dokumen yang dipalsukan. Ini memastikan bahwa proses arbitrase tetap adil dan transparan. Pasal 56 menjelaskan tentang putusan arbitrase yang final dan mengikat. Pasal ini terkait dengan pasal 60 dan 62 mengenai pembatalan putusan. Karena meskipun putusan final dan mengikat, masih ada mekanisme untuk membatalkan jika ada kecurangan. Pasal 62 menjelaskan tenggat waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yaitu dalam waktu 30 hari setelah putusan diserahkan. Tenggat waktu ini penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan bahwa proses penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut. Pasal 56 menjelaskan tentang putusan arbitrase yang final dan mengikat. Pasal ini terkait dengan pasal 60 dan 62 mengenai pembatalan putusan. Karena meskipun putusan final dan mengikat, masih ada mekanisme untuk membatalkan jika ada kecurangan. Pasal 70 mengatur tentang upaya hukum yang dapat diambil jika ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal ini memberikan mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan dalam proses arbitrase. Pasal 70 berkaitan erat dengan pasal 72 yang mengatur tentang sanksi bagi pihak yang tidak menaati putusan arbitrase. Pasal 70 memberikan dasar untuk upaya hukum, sedangkan pasal 72 memastikan ada konsekuensi bagi ketidakpatuhan. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.